bukan hal yang tidak mungkin. Aksi ini akan terus dilakukan para pendukung Yohanis Rachid Baswedan, dan konsekuensinya jika dia berhasil lolos dan mendapat tiket sebagai salah satu kandidat calon presiden, hal yang terburuk adalah bangkitnya paham radikal yang selama ini menunggu kesempatan untuk berada dalam lingkar kekuasaan. Lebih baik terlambat daripada tidak berupaya untuk memperbaiki kekeliruan atas keputusan yang telah diambil. Apalagi untuk sesuatu yang dapat menimbulkan konsekuensi kerugian yang dampaknya dapat meluas terhadap kepentingan banyak orang. Karena berhenti untuk tidak memberikan dukungan terhadap patron yang memiliki brand sebagai troublemaker, jauh lebih bertanggung jawab tinimbang harus mempertaruhkan masa depan bangsa hanya demi menjadi partai kompetitor yang dapat mendulang suara. Dan sebagai Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah diucapkannya, bahwa kepentingan bangsa lebih penting dari kepentingan partai. Pertanyaannya kemudian, apakah mempertahankan dukungan terhadap seseorang yang memiliki rekam jejak sebagai pengkhianat jauh lebih penting? Harus disadari, tidak akan terwujud kesejahteraan jika suatu bangsa dipimpin seorang pengkhianat, pembohong, lagi serakah. Karena khianat dan serakah sejatinya merupakan kemiskinan moralitas yang dalam ilmu psikologi hal ini dikenal dengan terminologi sebagai kepribadian Machiavellianisme, di mana seseorang yang mengidap kepribadian ini akan beranggapan bahwa penguasa yang kuat harus bersikap keras terhadap rakyat dan musuh. Dan mereka beranggapan bahwa kemuliaan hanya bisa dipertahankan keberlangsungannya hanya dengan menghalalkan segala macam cara, meskipun perbuatan yang dilakukan tidak bermoral dan brutal. Kesimpulannya adalah sangat berbahaya jika menjadikan seorang yang mengidap Machiavellianisme mendapat dukungan untuk menjadi pemimpin suatu bangsa. Saatnya Nasdem menentukan sikap, tetap berada dalam koalisi pemerintahan seperti saat ini atau memimpin poros perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat. Karena harus disadari Nasdem, jika eksistensinya dalam koalisi pendukung pemerintahan tetap dipertahankan, hal ini tidak sama sekali menguntungkan baik bagi koalisi bentukan dan partainya. Menurut saya, pilihan terbaik bagi Nasdem saat ini adalah harus menyatakan secara terbuka bahwa partainya keluar dari koalisi untuk membuktikan bahwa partainya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan komitmennya dan akan tetap meneruskan rencana koalisi, dalam arti tidak memposisikan partainya dalam wilayah abu-abu seperti sekarang ini yang menjadikan koalisi perubahan dianggap sebagai poros koalisi setengah hati. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa sikap Nasdem yang belum menentukan sikap dengan masih bertahan dalam koalisi pemerintahan menunjukkan
Nasdem sebagai partai yang tidak memiliki konsistensi atas apa yang digagasnya. Tentu saja, sikap ambigu ini akan mempersulit posisi PKS dan Partai Demokrat sebagai partai oposisi. Di satu pihak, Nasdem sebagai partai yang mendukung pemerintah. Di sisi lainnya, Nasdem berseberangan sikap dengan PKS dan Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan yang kerap menuduh pemerintah Jokowi sebagai rejim yang gagal. Sebuah pentas drama politik yang tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, terlebih mengandung unsur yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Namun terlepas dari itu semua, saya berpendapat jika benar Nasdem ingin diakui sebagai partai yang masih memiliki kepedulian terhadap persoalan bangsa, melepaskan figur yang tidak memiliki kredibilitas dan integritas yang telah diusungnya jauh lebih terhormat tinimbang harus mengorbankan keutuhan bangsa. Hal ini berdasarkan berita yang muncul baru-baru ini, di mana kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai aliansi pendukung Yohanis Rasid Baswedan berencana menggeruduk DPP Partai Nasdem di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Adapun agenda yang akan mereka sampaikan adalah dengan sejumlah tuntutan kepada Partai Nasdem terkait dukungannya kepada Yohanis untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Akhirnya, Nasdem harus menuai badai atas perilaku politiknya yang telah secara gegabah memformulasikan tindak kesembronoannya dengan mengusung troublemaker menjadi bakal calon presiden. Bukan hal yang tidak mungkin, aksi ini akan terus dilakukan para pendukung Yohanis Rasid Baswedan, dan konsekuensinya jika dia berhasil lolos dan mendapat tiket sebagai salah satu kandidat calon presiden, hal yang terburuk adalah bangkitnya paham radikal yang selama ini menunggu kesempatan untuk berada dalam lingkar kekuasaan. Yang pasti, kebrutalan yang pernah terjadi seperti Pilkada 2017 yang lalu di DKI Jakarta tidak bisa dihindarkan. Seharusnya peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran agar politik identitas dan politisasi agama dapat ditekan agar tidak menjadi strategi alternatif di setiap perhelatan pesta demokrasi. Akhirnya Nasdem harus menghapus dosa politik dan bertanggung jawab atas tindakannya yang lepas kendali. Tidak ada alternatif yang lain untuk menebus dosa politik yang bisa dilakukannya kecuali melepaskan dukungan kepada manusia berbahaya untuk menjadi penguasa, walau harus menanggung resiko yang menyakitkan. Saatnya Surya Paloh dan partainya membuktikan seberapa besar nasionalisme yang dimiliki, yang selama ini menjadi jargon yang senantiasa digaungkan oleh sang demagog bernama Surya Paloh. Merdeka!